Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran pada hari ini. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya di dalam mata kuliah statistik ekonomi, yaitu tentang penyajian data dengan grafik. Ketahui bahwa data-data statistik itu nanti kita sajikan dalam bentuk tabel, bisa juga dalam bentuk grafik. Intinya supaya kita bisa lebih mudah menafsirkan data, lebih mudah menjelaskan, dan lebih mudah mendapatkan informasi terkait data tersebut. Baik, yang pertama adalah terkait dengan grafik yang kita buat dari data distribusi frekuensi atau data kelompok. Kita harus mengetahui tentang distribusi frekuensi baik secara relatif dan kumulatif. Kalau relatif itu berarti kita membuat distribusi atau frekuensinya ya dengan membandingkan masing-masing frekuensi kelas dengan jumlah frekuensi total dikalikan 100%. Kemudian kalau distribusi kumulatif ya, ada dua. Yang pertama adalah distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, dan yang kedua distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Ya. Baik, akan saya jelaskan satu persatu. Distribusi frekuensi relatif yaitu ya, masing-masing distribusi kelas ya, kita bandingkan dengan total dikali 100%. Kita ambil contoh data kasus yang kita gunakan kemarin. Maka kelas pertama frekuensi relatifnya adalah 3 per 60 kali 100%, yaitu 5. Nah, kemudian kelas kedua 4 per 60 kali 100%, dan seterusnya. Sehingga nanti kalau ditotal jumlahnya adalah 100%. Baik, saya kira mudah untuk relatif. Kemudian yang berikut, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, dari tabel distribusi yang sudah kita tentukan dari kelasnya, maka kita menentukan batas kelas kurang dari atau bawahnya. Kelas pertama itu 9 sampai 21, maka batas kelas bawahnya adalah kurang dari, yaitu 8,5. Nah, kurang dari 8,5 frekuensinya berapa? Nah, kita lihat di data, ternyata data nilai statistik itu tidak ada yang kurang dari 8,5 kelasnya. Ya, sehingga nilainya 0. Kemudian kelas kedua 22 sampai 34. Maka batas kelasnya atau kurang darinya adalah kurang dari 21,5. Nah, nilai di bawah 21,5 itu ternyata ada 3. Ya, begitu. Kemudian yang berikutnya, kelas berikutnya di bawah 34,7. Ada berapa? Oh, 7. Jadi intinya frekuensi kumulatif itu nanti kita menambahkan dari nilai yang paling rendah. Ya. Jadi yang pertama itu 3 ya. Kemudian kita dapat 7. Oh, karena kelas yang berikutnya itu ada 4. Ya, maka jadi 7. Berikutnya lagi 11 ya, karena kelas berikutnya frekuensinya ada 4, tambah lagi 7 tambah 4 11. Begitu seterusnya sehingga sampai akhir. Baik, itu frekuensi kumulatif kurang dari. Saya lanjutkan
yang lebih dari. Untuk frekuensi lebih dari, ini kita balik dari tabel yang sudah ada. Berarti lebih dari kelas yang pertama 9 sampai 21. Nah, ini lebih dari 8,5. Ya. Di atas 8,5, nilai statistik berapa? Oh, semuanya. Karena semua nilai itu di atas 8,5. Jadi, jumlah frekuensinya adalah 60. Kemudian yang kelas kedua, lebih dari 21,5. Ada berapa? Ada 57. Ya, karena ada 3 nilai, ya. Frekuensi kelas pertama itu tidak masuk karena itu 21,5 di atasnya. Sehingga nilainya menjadi frekuensinya 57. Ya, jadi dikurangi frekuensi kelas pertama. Berikutnya, frekuensi kumulatif lebih dari kelas yang berikutnya adalah 53. Ya, karena kelas kedua itu ada 4. Ya, kelas berikutnya berarti dikurangi 4. 57 kurangi 4. Jadi 53. Begitu seterusnya. Sampai yang terakhir. Ya, maka lebih dari 19,5, maka tidak ada nilai statistik yang di atas 99,5. Begitu. Baik, itu cara menentukan frekuensi kumulatif. Baik lebih dari maupun kurang dari. Kan? Membuat grafiknya. Yang pertama adalah grafik histogram. Ingat, histogram itu adalah batang, balok, gitu ya. Nah, bagaimana membuat grafik histogram atau batang atau balok? Cukup kita buat frekuensi, ya, kemudian nilai statistiknya. Nah, yang kita gambar di sini adalah kelas yang kita gunakan, yaitu di dalam distribusi. Ya. Nah, kita ambil adalah batas kelas dari masing-masing, yaitu batas kelas bawahnya. Jadi 8,5, kemudian 21,5, 34,5, dan seterusnya sampai 19,5. Nah, dari situ ya nanti akan membuat balok. Jadi 8,5 sampai 21,5 itu frekuensinya ada berapa? Oh, ada 3. Terus balok yang kedua 21 sampai 34 ya, itu frekuensinya 4. 34 sampai 47,5 4. Ya, sehingga baloknya sejajar dan seterusnya. Nah, sehingga nanti kita bisa mendapatkan yang paling tinggi 23. Itu pada kelas apa? 73 sampai 86. Setengah gitu ya. Baik, itu histogram. Ya, cara membuatnya seperti itu. Oke. Berikutnya adalah tentang poligon. Kalau poligon, ya, itu yang kita gambarkan adalah titik tengah dari kelasnya, ya, kemudian frekuensinya. Nah, masing-masing frekuensi dari kelas, ya, itu yang kita tarik garis, sehingga akan membuat garis grafik seperti itu. Jadi misalnya dari 3, kelas kedua 4, kelas ketiga 4, kelas ke-4 itu 8, dan seterusnya. Nah, nanti ditarik garis sehingga garis biru itu menunjukkan bahwa itu adalah poligonnya. Jadi, itu adalah nilai frekuensi dari masing-masing. Ini adalah menggambarkan grafik dengan frekuensi kumulatif. Yang pertama ini kurang dari. Kalau kurang dari, maka frekuensi kumulatifnya itu dari 0 sampai 60, betul ya. Sedangkan
nilai itu kita ambil kurang dari batas kelasnya. Jadi 8,5, 21,5, 34,5, dan seterusnya. Sambil Anda lihat di dalam tabel frekuensi kumulatif kurang dari 8,5 kurang dari 8,5 itu kosong. Berarti dia paling bawah 0. Kurang dari 21,5 3. 34,5 7. Terus ya, Anda tarik garis sehingga kurang dari 99,5 nilainya adalah 60. Nah, sehingga grafiknya kelihatan garis yang naik. Ya, itu kurang dari. Oke, berikutnya lebih dari. Karena lebih dari, ya, maka garis yang pertama itu adalah lebih dari 8,5. Nah, lebih dari 8,5 itu ternyata frekuensinya semua 60. Oh, berarti nilainya 60. Lebih dari 21,5, oh 57. Lebih dari 34,5, 53. Dan seterusnya sehingga lebih dari 99,5 nilainya 0. Nah, jadi kurang dari ini kalau dibuat grafik UGIF atau adalah garis yang menurun. Nah, garis yang menurun. Kalau lebih dari itu menurun, kalau kurang dari itu naik. Nah, bagaimana kedua grafik ini? Nah, kurva UGIF atau grafik UGIF ini lebih dari dan kurang dari. Nah, kalau kurang dari tadi naik, kalau lebih dari itu turun. Nah, itu grafiknya seperti ini. Nah, itulah gambaran tentang penyajian di dalam data statistik dalam bentuk grafik. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa digunakan di dalam penyajian data statistik yang Anda gunakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita akhiri, selamat belajar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.